Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang wujud-wujud benda dan juga sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita mempelajari itu, kita bahas dulu tentang simpai. Apakah kalian tahu simpai itu apa? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nah, simpai itu terbuat dari rotan. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Nah, ini nih bentuk simpai. Sekarang simpai tidak hanya terbuat dari rotan ya anak-anak hebat, ada juga yang dari plastik seperti ini. Nah, kalau simpai yang dulu, yang tradisional itu terbuat dari rotan. Nah, simpai itu termasuk benda padat anak-anak hebat. Kenapa simpai termasuk benda padat? Karena simpai itu jika dipindahkan, kalau kalian taruh di meja, kalian taruh di kursi, kalian tempelkan di dinding, itu bentuknya tetap sama. Nah, wujud benda itu tidak hanya ada benda padat, ada benda cair dan juga ada benda gas. Apa sih benda cair dan benda gas itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya selalu tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, jadi kalau benda padat mau kalian pindah-pindahkan dimanapun, itu bentuknya tetap ya. Nah, ini nih contoh-contoh benda padat. Ada payung, ada kamera, ada bola basket, ada komputer, ada jam tangan, ada HP, ada TV, ada buku, ada mobil. Nih ada juga lemari, kursi, meja, pensil, tangga, rak. Nah, itu termasuk benda padat. Apa sih sifat-sifat benda padat? Yang pertama, bentuknya tetap. Yang kedua, bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Misal, kalian masukkan pensil di kotak pensil. Apakah pensilnya jadi memanjang mengikuti panjang kotak pensil? Kan tidak, pensilnya tetap segitu-segitu saja. Nah, itu artinya bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga, bentuknya bisa berubah jika diberi perlakuan tertentu. Contoh, kayu yang panjang, bentuknya bisa berubah jadi pendek kalau kalian potong dengan gergaji. Nah, dia baru bisa berubah kalau diberi perlakuan tertentu. Lalu selanjutnya kita bahas tentang benda cair. Benda cair itu adalah benda yang bentuknya akan berubah menyerupai wadahnya. Nah, contohnya nih ada jus, ada air mineral, ada minyak, ada air yang ada di ember. Misal kalian punya air nih di botol. Airnya kalian pindahkan ke mangkuk kecil. Nah, bentuk airnya akan mengikuti mangkuk kan? Bukan bentuk airnya tetap berbentuk botol, tapi mengikuti mangkuk. Sama seperti kalian minum jus jeruk. Kalian minum jus jeruk di gelas. Terus kalian pindahkan jus jeruk itu ke botol. Bentuknya menyerupai botol kan? Mengikuti wadahnya, bukan tetap menjadi gelas. Kalau gelasnya tetap isinya ya, jadi benda cair itu isinya. Jadi dia berubah sesuai dengan bentuknya. Apa sih sifat-sifat benda cair itu? Yang pertama, bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Kalau masuk di ember dia berubah jadi ember, kalau masuk di gelas dia berubah jadi gelas, masuk di botol dia berubah jadi botol. Nah, dapat melarutkan zat, mampu meresap melalui celah-celah kecil.
kecil, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Permukaannya yang tenang, selalu datar. Nah, ini adalah sifat-sifat benda cair dan juga menekan ke segala arah. Oke, selanjutnya benda gas. Benda gas adalah benda yang mengikuti bentuk wadahnya juga, sama seperti benda cair. Nah, kalau benda cair kalian bisa lihat wujudnya, tapi kalau benda gas kalian tidak bisa lihat wujudnya. Nih, contoh benda gas itu balon. Di dalamnya balon itulah yang dimaksud dengan benda gas. Kan kalian meniup balon. Balonnya dari kecil kalian tiup, kalian masukkan gas, nah dia akan membesar. Tapi kan kalian tidak bisa lihat wujud di dalamnya. Kalian hanya bisa lihat wujud balonnya saja. Nah, yang di dalam balon itulah yang dinamakan benda gas. Ya. Nah, kalian tidak bisa lihat wujudnya. Lalu ini ada balon udara. Nah, ini juga contoh benda gas. Dan ada gas LPG yang biasa dipakai untuk memasak. Nah, itu di dalamnya juga isinya adalah gas. Kalian tidak bisa lihat isi dalamnya. Itulah yang dinamakan benda gas. Dan dia pun bentuknya mengikuti wadahnya. Gasnya masuk ke dalam tabung gas, ya berubah jadi tabung gas. Gasnya masuk ke dalam balon, ya bentuknya mengikuti balon. Gasnya masuk di dalam balon udara, ya mengikuti balon udara. Nah, apa sih sifat-sifat benda gas itu? Yang pertama, benda gas memiliki bentuk sesuai dengan tempatnya. Jadi, benda gas itu menyesuaikan tempatnya sama seperti benda cair. Lalu menempati ruang. Nih, menempati ruang balon yang kecil, terus dia masuk. Akhirnya balonnya jadi membesar. Mempunyai massa. Nah, mempunyai massa itu artinya adalah berat. Dapat menekan dan juga dapat memuai. Oke anak-anak hebat, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita sudah belajar tentang wujud-wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita juga sudah belajar contoh benda padat, benda cair, dan juga benda gas, dan juga sifat-sifat masing-masing. Nah, kalau begitu cukup sekian ya anak-anak hebat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.